Selamat pagi pemirsa, di pagi yang cerah ini saya Hanif Raffi akan membahas mengenai gerakan sosial Bike to Work atau bersepeda ke tempat kerja. Yang mana fenomena tersebut menjadi social movement yang besar dan berhasil dirasakan oleh seluruh lapisan di berbagai negara. Bersepeda merupakan sebuah rekreasi sekaligus berolahraga juga. Sepeda juga merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan dan juga mengurangi polusi yang ada di perkotaan. Berbicara mengenai sejarah sepeda, pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Pada awalnya, banyak orang yang melakukan kegiatan bersepeda di berbagai medan, seperti misalnya perbukitan, medan yang terjal, maupun hanya sekedar pedesaan atau perkotaan saja. Orang yang menggunakan sepeda sebagai transportasi rutin biasa disebut juga sebagai komuter. Nah, kemudian pengguna sepeda ini sebagai moda transportasi rutin tidak hanya dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor non-formal saja, melainkan dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor formal juga. Pekerja sektor formal ini yang menggunakan sepeda sebagai moda transportasi rutin untuk bepergian ke kantor, mereka tergabung dalam komunitas bersepeda ke kantor atau yang dikenal dengan nama Bike to Work atau B2W Indonesia. Bike to Work ini berawal dari sekelompok penggemar kegiatan bersepeda gunung yang sangat mempunyai gagasan serta harapan akan terwujudnya udara bersih di perkotaan. Maka dari itu, lahirlah komunitas ini dan kemudian menggagas kampanye pertama mereka pada 6 Agustus 2004. Seiring berjalannya waktu, peminat alternatif transportasi selain kendaraan bermotor ini semakin berkembang besar dan juga pesat, hingga dirasa dari pihak penggagas Bike to Work Indonesia untuk dibuat wadah agar gerakan ini semakin berkembang di masyarakat dan juga dikenal secara luas. Selanjutnya, Bike to Work ini sangat dianjurkan juga di tengah pandemi COVID-19, di mana bersepeda di tengah pandemi ini baik dilakukan agar kita dapat tetap menjaga stamina tubuh. Selain itu juga pemerintah masih membatasi operasional kendaraan umum agar tidak saling berdesakan dan berkerumun di dalam moda transportasi umum, terutama saat bepergian ke tempat kerja. Terlebih, hal ini terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lainnya. Maka dari itu, Bike to Work atau bersepeda ke tempat kerja sangat dianjurkan dalam situasi sekarang ini. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai tool komunikasi yang digunakan dalam gerakan sosial Bike to Work. Tool komunikasi yang digunakan dalam gerakan sosial Bike to Work ini menggunakan tool komunikasi media digital, media massa, maupun media cetak. Jadi tersebar di seluruh komunikasi massa pastinya. Nah, spesifikasinya adalah pembuatan akun resmi atau web Bike to Work Indonesia yang berisi mengenai kampanye, kegiatan, dan juga manfaat dari bersepeda ke kantor atau bersepeda ke tempat kerja ini. Dengan menjelaskan secara detail dan semenarik mungkin melalui platform-platform mereka baik YouTube, Instagram, Twitter, dan maupun Facebook. Nah, mereka menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan mereka secara detail melalui platform-platform ini agar mudah diakses dan juga masyarakat yang ingin mengenal lebih dalam mengenai Bike to Work dapat mengaksesnya secara instan melalui platform yang telah disediakan oleh mereka. Lalu dengan media cetak, kita menulis artikel mengenai Bike to Work ini agar lebih dikenal dan dapat mempersuasif masyarakat melalui koran dan juga majalah. Pihak Bike to Work juga membuat forum pada Facebook dan grup WhatsApp untuk saling berbagi mengenai dunia persepedaan dan memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan mereka setiap minggunya bahkan setiap harinya. Nah, yang terakhir, untuk teori komunikasi yang digunakan yaitu adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Holmes and Shaw di tahun 1972, yaitu teori mengenai agenda setting. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap sebuah peristiwa itu menjadi peristiwa yang penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat untuk mempengaruhi masyarakat luas, dan juga tentunya mempengaruhi asumsi masyarakat dan menggiring opini publik dari masyarakat tersebut. Sehingga akan muncul asumsi bahwa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus mengintenskan pelaksanaan gerakan sosial Bike to Work ini untuk dimuat dan di-highlight oleh seluruh media agar kampanye Bike to Work ini dapat diterima dan mempersuasif masyarakat.
Sekian penjelasan mengenai gerakan sosial bike to work. Harapannya semakin banyak orang yang dapat lebih peduli dengan lingkungan dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar kita dapat menghirup udara segar di perkotaan. Terima kasih, saya Hanif Raffi. Sampai jumpa.